Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kan pajak semua, selamat datang, selamat bergabung di Siniar 310 Kanwil DJP Wajib Pajak Besar. Bersama saya Andi Tricahyono dan sudah hadir di tengah-tengah kita bersama narasumber pada hari ini Mas Krisna Setiawan. Apa kabar Mas Krisna? Alhamdulillah, baik Mas Andi. Nah Mas Krisna, kita nggak terasa sudah di penghujung akhir tahun ya 2025, menginjak di bulan Desember ini. Kalau di pikiran kita Desember identik dengan liburan ya Mas ya. Ya, banyak tanggal merah ya Mas ya. Betul, Natal dan Tahun Baru. Mungkin kan pajak juga sudah mempersiapkan ini Mas ya. Planning untuk vacation mungkin ya 2025 ini. Iya. Ya. Kalau Mas Krisna sendiri bucket list-nya kemana nih Mas? Saya di Jakarta aja Mas. Kalau saya ke Swiss Mas, tapi itu bucket list beberapa tahun yang lalu belum sempat kerja ini Mas. Mau ngapain Mas? Cuci piring. Betul sekali. Kan pajak tentunya banyak plan-plan juga ya Mas untuk akhir tahun nanti ya. Nah Mas Krisna, biasanya nih di Desember ini Mas Krisna, kawan pajak yang terutama di bagian tax ya, itu sangat hektik kayak di Desember ini. Dia harus mempersiapkan laporan keuangan dan yang paling penting itu bukti potong untuk karyawannya Mas Krisna. Nah kan pajak, kita ngomong tentang bukti potong ya, ini terkait dengan SPT tahunan orang pribadi nanti untuk karyawannya semua ya Mas Krisna ya, yang harus dilaporkan untuk tahun depan ya, tahun pajak 2025 dilaporkan di tahun 2026. Nah, cocok sekali kawan pajak, hari ini kita akan membahas nih, tema kita berjudul laporan SPT tahunan orang pribadi melalui Kortex tahun pajak 2025. Apa saja yang harus dipersiapkan ini? Nah, kita sudah menghadirkan narasumber yang handal pada hari ini, Mas Krisna Setiawan. Kita akan kupas bersama secara tuntas hari ini kawan pajak semua. Jadi silakan simak sampai akhir acara ya kawan pajak ya. Mungkin tanpa berpanjang lebar kita langsung saja ya Mas Krisna ya. Siap lah pokoknya Mas. Siap. Baik, seperti kita ketahui Mas Krisna, Kortex itu sudah diluncurkan sejak Januari 2025 ya kawan pajak semuanya. Nah, pelaporan SPT-nya nanti Mas Krisna untuk tahun pajak 2025 ini, apakah harus menggunakan Kortex atau boleh Mas pakai, kalau dulu kita namanya DJP online ya, apakah wajib atau boleh memilih nih Mas Krisna? Ya. Siap nih Mas, jadi kita ngomong soal Kortex ya, terus fokus kita berarti saat ini di sini hari ini kita fokus terkait SPT tahunan orang pribadi tahun pajak 2025. Ya. Kalau kita ngomong tahun pajak 2025 berarti wajib pakai Kortex. Perdana nih gitu kan. Kalau memang tahun-tahun sebelumnya kita menggunakan pelaporan lewat DJP online, lewat ya e-form gitu kan. Atau mungkin ada masih beberapa pajak yang lapor manual gitu. Ada yang manual masih ya, ada. Betul. Bisa jadi gitu kan. Nah, untuk tahun 2025 ini nanti berarti sudah wajib pakai Kortex ya kan. Nanti paling lambat kalau orang pribadi berarti akhir Maret 2026 31 Maret. Ya. Seperti itu. Berarti wajib ya Mas, nggak ada opsi ya? Tidak ada opsi untuk menggunakan DJP online untuk pelaporan SPT tahunan 2025. Nah kabarnya untuk DJP online gimana Mas? Udah tutup apa gimana nih? Nggak tutup Mas, tapi masih bisa digunakan DJP online tetap aktif, tapi untuk kewajiban atau untuk pelaporan SPT tahun 2024 dan sebelumnya gitu kan. Jadi kalau misalnya ada yang belum lapor 2024 nih, silakan dilaporkan tapi lewat DJP online. Atau mau ada pembetulan tahun 2023 ada harta yang belum dimasukkan, ada penghasilan yang belum diakui, diungkapkan, silakan dibetulkan SPT-nya lewat DJP online. Berarti untuk yang 2025 ini wajib ya kan pajak ya, harus menggunakan Kortex untuk pelaporan SPT tahunan orang pribadi. Nah kan pajak, Mas Krisna mungkin ada yang bertanya nih Mas, kira-kira apa saja Mas yang harus dilakukan sebelum lapor SPT di Kortex nanti? Apa saja yang harus dilakukan nih Mas untuk kawan pajak nih ya? Baik, ada beberapa hal penting yang harus dilakukan nih sebelum kita atau kawan pajak nanti lapor SPT tahunan 2025. Secara garis besar nih Mas ya, pertama pastikan nih sudah aktivasi akun Kortex-nya ya kan, sudah aktivasi NIK, sudah berhasil login ke Kortex-nya ya. Tata caranya bagaimana? Oh ya gimana Mas? Kita bisa dilihat di sini apa gimana? Bisa dilihat saja ke Siniar 310 episode sebelumnya ya. Jangan lupa disimak gitu kan. Banyak sebenarnya panduannya, salah satunya bisa di Siniar 310. Kemudian ada setelah login nih, berarti berhasil, ya jangan lupa ajukan sertifikat elektronik.
atau kode otorisasi ya Itu kan. untuk apa tuh Mas? Ini untuk pengganti tanda tangan saat nanti kita Oh, iya, submit iya, iya. SPT gitu Oke, kan. Tata caranya ada juga di Oh, Siniar silakan 3. simak di Ya, silakan simak gitu kan di Siniar 310 atau di channel-channel lainnya. Banyak kok panduannya gitu kan. Jadi kan pajak jangan lupa untuk subscribe ya Mas ya. Oh Nanti iya. biar bisa mendapat informasi dari Siniar 310 yang selalu menghadirkan informasi Iya. perpajakan yang update Terkini ya. Iya betul. Siap. Lalu apa lagi Mas itu Mas? Terus mungkin kalau khusus nih bagi istri-istri gitu Oke, ya, ya. yang ingin menggabungkan NPWP-nya dengan suami gitu kan, segera ajukan nonaktif NPWP-nya gitu kan, supaya nanti pelaporannya cukup satu aja nih digabung Lebih di simpel ya. SPT suami. Tata caranya juga nanti bisa dicek di Siniar 310 gitu kan. Keren sekali nih kayak Siniar Iya, 310. semua ada. Oke, lanjut. Kemudian kalau apa lagi ya? Mungkin beberapa kawan pajak yang menggunakan NPPN, norma penghitungan penghasilan itu. Untuk buat siapa itu Mas? Contohnya beberapa kawan pajak yang punya pekerjaan bebas gitu ya, tenaga ahli kayak dokter, arsitek, akuntan, pengacara gitu ya. Selain karyawan swasta berarti ya? Ya, Oh, kan itu ya. bisa menggunakan norma nih untuk menghitung penghasilannya biar lebih sederhana. Nah, ini juga kalau belum sempat mengajukan di awal tahun 2025, masih dibuka sampai akhir tahun, segera ajukan di permohonan layanan administrasi melalui Cortex juga. Oh, berarti itu kawan pajak tadi ya. Oh, sudah dicatat ya kawan pajak tadi ya. Ada 4 ya Mas tadi ya. Pertama harus login dulu lah, dipastikan bisa, settle. Kemudian bagi istri tadi ya, segera nonaktif kalau ingin gabung suami. Dan terakhir NPPN ya Mas ya. Oke. Nah Mas Krisna, mumpung masih ada waktu nih, segera ya kawan pajak tadi ya, dilakukan ya untuk yang harus dilakukan. Nah sekarang kalau sudah itu semua, kira-kira apa Mas nanti di Maret yang harus kita siapkan biar pas saat menginput tuh tidak kelabakan itu Mas? Yang harus disiapkan apa aja nih Mas? Jangan Maret dong Mas. Oh iya. Mepet gitu kan. Januari udah bisa kan, ya? Januari sudah bisa gitu kan. Oke. Jadi silakan mulai. Kalau memang sudah ada, nah kita jelasin nih apa aja kira-kira dokumen yang mungkin harus disiapkan oleh kawan pajak semua ya kan sebelum nanti mengisi SPT tahunan orang pribadi biar cepet nih isinya gitu kan. Dan bisa dilakukan sebenarnya dari Januari, nggak usah nunggu. Nyicil udah bisa ya? Iya, nggak usah nunggu akhir Maret gitu kan. Lebih cepat lebih baik. Betul. Yang pertama, kawan pajak butuh bukti potong BPA1 atau BPA2. BPA1, oke. Nah, ini ada perubahan istilah ya gitu kan. Kalau mungkin dulu kita kenal bukti potong 1721 A1 untuk karyawan swasta atau 1721 A2 untuk kawan pajak yang bekerja sebagai PNS, TNI, Polri gitu ya. Kemudian ini diterbitkan setahun sekali ya kan oleh perusahaan tempat kawan pajak bekerja atau mungkin dari PNS ya berarti dari tempat instansi tempat bekerja gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi kita ngomongin istri yang gabung dengan suami, ini juga berarti istrinya harus menginfokan nih, ngasih tahu nih ke suami ya, tadi ini ya, BPA1 atau A2 aku nih. Nah, nanti bisa diinput di penghasilan final gitu kan bagi suami. Catatannya istrinya dari satu pemberi kerja gitu ya. Itu nanti bisa dianggap atau diinput ke penghasilan final suami gitu kan. Nah, keren ya Mas, keren nih. Kerennya nih. Bupot BPA1 A2 ini akan terprepop otomatis gitu kan di Cortex. Masuk di SPT masing-masing nih ya kan di bagian bukti potong gitu kan. Jadi saat kan pajak nanti akses sebenarnya sudah ada di situ ya. Nah, fisiknya atau mungkin nanti scan atau apapun itu perlu disiapkan ya untuk cross check aja sih sebenarnya gitu kan. Benar nggak sih yang masuk datanya gitu kan. Kemudian selain BPA1 atau A2 kita kenal juga BP bukti potong BP21. Nah, ini dulunya kita kenal sebagai bukti potong Bupot 1721 final atau tidak final gitu ya kawan pajak ya. Kemudian berubahlah namanya sekarang jadi BP21. Nah, ini biasanya gitu kan untuk bukan pegawai tadi seperti tenaga ahli gitu kan yang nantinya juga bisa diakui sebagai kredit pajak. Oh, pengurang nanti ya. Itu jadi bukti potong BP21 ini juga terprepop otomatis gitu kan. Jadi ya tadi siapkan fisiknya buat cross check gitu kan, bener nggak atau mungkin ada yang kurang atau apa gitu kan, seperti itu. Keren sekali, udah otomatis semua sebenarnya. Oh iya, otomatis gitu kan. Nah, oke, ada lagi nggak Mas? Jangan lupa habis itu kita perlu cek juga mungkin cek tanggungan ya. Yang akan berpengaruh nanti ke PTKP gitu kan, yang akan
jadi pengurang perhitungan pajak gitu ya. Pastikan kondisinya sudah sesuai kalau tahun 2025 berarti harus sesuai dengan kondisi per 1 Januari 2025. Oke. Tadi kita sudah dijelaskan sama Mas Krisna tentang apa yang harus dilakukan sebelum lapor tadi ya, terus yang disiapkan apa saja. Nah, sekarang kawan pajak, Mas Krisna kira-kira apa ya Mas Krisna yang step-stepnya atau cara melaporkannya itu secara ringkas boleh dijelaskan kawan pajak ini, Mas Krisna? Baik. Kita coba ya. Kalau tadi sudah apa saja yang harus disiapkan, nah berarti sekarang kita coba jelaskan secara ringkas gitu kan. Tata apa sih dalamannya itu ya? Ya, pelaporannya seperti apa, kira-kira dalamnya seperti Beda apa. nggak sama yang dulu gitu Mas? Ya. Jadi kalau mau lapor berarti kan login nih ke cortex.djp.pajak.go.id. Kemudian nanti di atas tuh ada menu surat pemberitahuan SPT gitu kan. Nanti silakan diklik. Kemudian ada pilihan buat konsep di situ. Kemudian pilih periode pelaporannya juga. 2025 berarti ya? Ya, 2025 berarti Januari sampai Desember 2025 ya. Kemudian lalu simpan. Nah, itu nanti dia akan muncul di konsep ya, konsep SPT. Udah terbentuk konsep sudah terbentuk. ya? Jadi kalau belum terbentuk tadi ya, buat konsep nanti kalau setelah terbentuk bisa dilihat di konsep SPT, bisa diedit, klik tanda pensil ya Mas ya. Klik tanda pensil. Kemudian kalau dulu kita kenal ada macam-macam jenis SPTOP, ada 3 macam ya. Iya, 1770, 1770S dan 1770SS ya kan, tergantung jumlah penghasilannya, pekerjaannya juga gitu ya. Nah, sekarang di era Cortex ini disederhanakan Mas. Jadi cuma 1 jenis SPT aja. Lebih ringkas ya sebenarnya. Harusnya seperti itu. Kita coba bedah. Perlu dibedah ya. Dalamnya ya, SPT juga ya. saya Mas. Ya. Jadi kalau sudah edit tadi ya di konsep, nanti di halaman pertama nanti ada header SPT di situ ya. Di situ ada pertanyaan terkait metode pembukuan dan juga sumber penghasilan. Nah, kedua pertanyaan tadi nanti akan menentukan lampiran yang akan disajikan di SPT gitu kan. Sumber penghasilannya sendiri terdiri kalau ada 3 gitu ya Mas ya. Ada dari kegiatan usaha, pekerjaan atau pekerjaan bebas. Ini kalau kawan pajak, misalnya saya nih gitu kan, PNS gitu kan, dari pekerjaan berarti kan, tapi ternyata di luar itu saya punya kegiatan usaha, punya warung gitu ya, itu bisa dipilih lebih dari 1. Berarti jadi, menyesuaikan ya? Ya, menyesuaikan kondisi sebenarnya gitu kan, pekerjaan atau penghasilan yang diperoleh oleh kawan pajak itu berasal dari mana gitu. Kemudian di bawahnya setelah header ada bagian identitas gitu ya, berisi identitas kawan pajak gitu kan. NPWP, alamat email, nomor HP gitu kan, semua. Di situ juga ada status pernikahan ya. Ada status status apa sih? Kewajiban perpajakan. Apakah PH atau MT ini terutama buat suami istri ya. Kalau PH atau MT ini wajib diisi kalau istrinya ternyata memilih atau memiliki NPWP yang terpisah dengan suami. Oke Mas. Mungkin ada kawan pajak mungkin yang masih bingung, apa sih singkatan dari PHMT ya Mas ya tadi ya? PH penghasilan pisah harta atau MT-nya berarti memilih terpisah. PH jadi PPH penghasilan terus gininya. Pisah harta. Nah, pisah harta. Khusus tadi ya kalau memilih perpajakan sendiri-sendiri ya. Tapi kalau digabung nggak perlu ya? Kalau digabung nggak perlu. Ya. Oke, lanjut Mas. Kemudian di bawahnya ada terkait penghasilan itu ya. Masuk nanti penghasilan berarti ya. Ya, kita masuk ke penghasilan nih setelah header sama identitas, kita langsung masuk ke penghasilan. Nanti ada beberapa pertanyaan gitu kan. Sumber penghasilan kita dari mana gitu kan? Apakah dari pekerjaan, usaha, pekerjaan bebas, atau ada penghasilan final ya untuk UMKM gitu kan. Kemudian ada penghasilan dalam negeri lainnya atau tidak, ada penghasilan dari luar negeri atau tidak gitu kan. Nah, ini masing-masing pertanyaan ini kalau dijawab ya atau tidak nanti akan memunculkan lampiran yang harus kita isi. Jadi kita isi dari induk dulu ya kan, baru lampirannya muncul ya nanti. Baru bisa kita isi. Ya ini mungkin yang berbeda ya. Kalau kawan pajak dulu isinya dari belakang nih, kalau di Digip Online dari lampiran kita datanya akan ke induk. Nah ini beda. Dibalik ya. Dibalik. Dijawab dulu pertanyaan-pertanyaan di induk, baru muncullah lampiran yang harus kita isi. Gitu. Lanjut ya Mas ya? Lanjut. Lanjut. Jadi setelah seluruh penghasilan neto ini
terkumpul atau Tadi ya semua ya dikumpulin udah semua, diinput oke. lah ya gitu kan, sudah komplit gitu kan. Nanti ada PTKP di situ, kemudian ketemulah PPh yang terutang gitu kan. Nanti PPh terutangnya ini masih dikurangi dengan kredit pajak. Tadi ya yang kami bilang tadi ya yang Repop tadi ya. ya siapkan 7 bukti potong BPA 1 atau A2. Nah ini jadi kredit pajak, dia akan mengurangi PPh terutang gitu kan. Kemudian lanjut apalagi setelah itu kan muncul nih kalau ada selisih gitu ya. Selisih tadi ya. Ada pajak terutang, Dikurangi ada kredit pajaknya, selisihnya bisa tinggal sama kita lihat. atau ya, nanti bisa sama, kalau sama berarti nanti pelaporannya nihil gitu ya. Kalau kurang berarti kurang bayar atau mungkin bisa jadi ada lebih bayar gitu bisa kan Mas. saja ya, lebih bayar. Lalu tadi ya saya bilang begitu induknya sudah diisi berarti kan ada lampiran. Oh iya betul, lampiran. Yang harus kita isi gitu kan. Bisa mulai dari daftar harta gitu ya. Ini juga akan terprepop dari data-data SPT tahunan sebelumnya ya. Cuma mungkin ada beberapa kolom yang harus dilengkapi gitu kan, karena beda nih rinciannya antara yang kita input di DJP Online dengan format atau rincian di Cortex. Jadi silakan dilihat kalau memang ada yang berubah ya silakan diubah, bertambah pun silakan diinput tambahannya. Berarti sudah terbantu tadi terprepop ya Mas ya. Tinggal di cross check lagi aja nilainya apakah berubah. Oke, lanjut. Termasuk daftar harta berarti mungkin kalau punya utang gitu ya. Oh ya utang betul. Itu juga repop juga. Repop juga, bisa diubah juga nilainya, ditambah kalau misalnya utangnya nambah gitu kan. Semoga enggak ya, kita bebas dari utang gitu ya. Penghasilan aja yang nambah. Kemudian ada penghasilan, kita bisa input juga penghasilan yang bersifat final. Contohnya tadi kalau ada istri yang digabung tadi ya, istri dengan suami dan dia memperoleh penghasilan dari satu pemberi kerja. Berarti istri masuk situ nggak ngaruh ke induk si suami ya? Nah, nanti tidak akan mempengaruhi jumlah penghasilan suami, nggak mempengaruhi jumlah pajak yang terutang oleh suami. Catatannya dari satu pemberi kerja. Gitu. Kemudian ada lagi lampiran satu ya, berarti lampiran 1 dan 2 itu berarti nanti ada penghasilan final tuh contohnya sewa, tanah bangunan jual beli tanah bangunan. Kemudian ada juga nanti di situ kolom untuk mengisi terkait penghasilan yang tidak termasuk objek pajak. Siapa tahu dapat hibah. Ini kursi saya kok naik turun Mas, bentar ya. Cari kawan pajak. Oke, lanjut. Bisa hibah tadi contohnya, waris pun bisa. Kalau misalnya terima waris kan juga bukan objek ya. Kemudian biaya-biaya kalau memang menjalankan pembukuan ada juga menu untuk input pembukuan. Alarm. Banyak gangguan. Ada. Jangan dilempar Mas. Sampai mana tadi? Sampai lampiran Mas. Masih banyak nih lampiran nih. Iya, oke, lanjut. Nggak ada yang, sudah langkah terakhir aja langsung nih habis isi lampiran gitu kan. Langkah terakhir ya tinggal centang pernyataan sama lapor. Kemudian tadi ada beberapa kondisi ketika PPh terutang dikurangi kredit ya. Kalau nihil berarti ya bayar dan lapor, nggak usah bayar sih sebenarnya, cuma tinggal selesai langsung ya. Selesai langsung lapor, kita input tadi sertifikat elektronik. Tadi ya fungsi kode otorisasi di DJP untuk pengesahan pelaporan kita. Tanda tangan lah. Nihil. Kalau kurang bayar, berarti ketika bayar dan lapor gitu kan, nanti akan muncul pilihan nih, mau dibayar pakai apa? Bisa pakai deposit kalau kawan pajak memang punya deposit. Ya kan. Ini fitur baru di Cortex ya, deposit, atau bisa juga langsung buat kode billing. Nanti diarahkan untuk meng-create kode billing. Akan ter-create sebenarnya otomatis gitu kan. Kode billingnya tinggal dibayarkan ke bank gitu ya katakanlah, ke bank. Nanti otomatis setelah terbayarkan SPT-nya berubah menjadi terlaporkan statusnya. Nggak perlu lagi input-input NTPN. Iya. Itu zaman dulu ya Mas. Ya, zaman dulu banget ya Mas ya. Habis itu kalau lebih bayar, kalau ternyata tadi mungkin lebih bayar ya, silahkan isikan pilihan pengembaliannya, bisa lewat pengembalian pendahuluan atau lewat prosedur pemeriksaan gitu kan. Kemudian jangan lupa kalau lebih bayar juga isikan rekening. Harus dikembalikan ke rekening. Ya, tujuan nanti pengembalian kalau memang setelah diperiksa atau diteliti ada kelebihan pembayaran yang bisa dikembalikan ke wajib pajak. Rekeningnya bisa diisi, dipilih mau mana yang digunakan. Kemudian sama klik simpan ya.
Ya kurang lebih singkatnya seperti itu Mas gitu kan. Oke. Sebenarnya cukup simpel ya. Banyak yang terprepop gitu Ya, kan. betul. Jadi harusnya Ya. lebih Nah, membantu. ini mungkin sudah ada gambaran nih Mas seperti apa tadi. Tapi kalau penasaran nih kan pajak masih, aduh saya mau nyoba boleh, bisa nggak sih kalau sekarang bisa dibuka di ini Mas di Cortex-nya untuk latihan gitu ya? Nah, kalau untuk latihan nggak bisa gitu kan, karena belum bisa juga gitu kan. Oke. Kenapa kan ya ini nanti dia baru bisa dibuat oleh kawan pajak ketika selesai tahun bukunya. Kalau ngomong tahun 2025 berarti selesai di Desember Desember harus kan. lewat ya. Baru bisa dibuat di 1 Januari 2026 Ya, ke nggak bisa depannya. praktek dong Mas, gimana Mas? Kalau penasaran itu Mas? Tenang. Oh. Tenang nih, banyak kawan pajak jangan khawatir, DJP sudah menyediakan tools sendiri ya kan. Untuk kawan pajak kalau misalnya pengen coba-coba mau simulasi pengisian Nah, itu SPT nih, simulasi. mungkin lihat video atau baca buku atau ada flyer, kalau nggak pegang sendiri kan mungkin agak kurang gitu ya. Nah ini kawan pajak bisa mengunjungi simulator yang sudah disediakan oleh DJP gitu kan di spt-simulasi.pajak.go.id. Atau nanti di layar ya kan pajak bisa dilihat nanti ya. Ya, silakan login menggunakan NIK, kemudian passwordnya pun sudah disediakan. Ada hint-nya nanti Berarti passwordnya. kayak simulasi kayak beneran gitu ya? Ya, Bisa simulasi melihat kayak menu-menunya nanti ya? Ya. Oke, keren berarti. Oke kan pajak, sudah ada gambaran cukup jelas ini tentang pelaporan SPT tahunan orang pribadi 2025 di Cortex untuk tahun depan ya. Apa saja yang harus disiapkan tadi ya, sudah dijelaskan oleh Mas Krisna. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Mas Krisna sudah meluangkan waktunya, sibuk sekali kayaknya Mas Krisna. Terima kasih kembali Mas Andik, terima kasih juga untuk semua kawan pajak. Betul. Baik kawan pajak semua, semoga penjelasan yang sudah disampaikan oleh Mas Krisna hari ini dapat membantu kita memberikan gambaran dan panduan sehingga lancar dalam melaksanakan kewajiban pelaporan SPT orang pribadi tahun pajak 2025 di Cortex ya. Dan sebagai penutup, mungkin sebelum saya closing, statement dari Mas Krisna untuk kawan pajak semua. Silakan Mas Krisna. Mungkin ya, bukan mungkin ya. Saya himbau kawan pajak segera untuk aktifasi akun Cortex gitu kan. Login, coba login. Kemudian tadi ajukan kode otorisasi gitu kan. Sertel, sertifikat elektronik. Mungkin itu aja ya Mas, sebelum itu langkah pertama gitu kan. Persiapan kita menghadapi pelaporan SPT tahunan orang pribadi tahun 2025. Paling lambat Maret 2026. Tapi dari Januari sudah bisa. Oh iya betul. Baik Mas Krisna, terima kasih banyak. Akhirnya sampai juga kita di penghujung acara. Kan Pajak, terima kasih atas atensinya sudah mengikuti acara hari ini ya, dari awal sampai akhir. Jika masih ada pertanyaan mungkin ya Mas Krisna, bisa langsung berkunjung ke medsos kita ya, di Siniar 3110 atau di Instagram, Twitter, Kanwil Wajib Pajak Besar. Atau bisa langsung ke penyuluh KPP terdekat, atau bisa di Kering Pajak 1.500-200. Jangan lupa tadi untuk subscribe akun andalan kita. Penting. Siniar 3110 yang selalu menghadirkan informasi perpajakan yang terkini ya Mas Krisna ya. Kami selaku tim penyuluh Kanwil DJP Wajib Pajak Besar mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya atas kekurangan selama acara ini berlangsung. Sampai jumpa di episode berikutnya. Akhir kata saya Andi Trisahyono dan saya Krisna Setiawan. Kami izin undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.